Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, kita akan beranjak kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Tarik Muhammad Aziz Elven SH yang akan bercerita berkaitan dengan beasiswa apa saja yang ada di berbagai universitas di Australia. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Deden. Teman-teman semua mohon izin perkenalkan, nama saya Tarik Elven. Saya associate di Integrity Law Firm. Sebenarnya sebagai pembicara colongan ini, di luar dari dua pembicara utama, Prof. Denny dan Mbak Sarah. Tapi memang karena ada demand dari teman-teman semua terkait dengan beasiswa khususnya, jadi insya Allah kita akan akomodir dan ini akan kita sampaikan bersama ke teman-teman semua. Mudah-mudahan suaranya udah jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Slide-nya udah muncul ya? Oke, thank you. Jadi untuk teman-teman semua, sebelumnya tadi kan sudah disampaikan sama Prof. Denny, sama Mbak Sarah juga. Mungkin yang ingin saya highlight di sini untuk tujuan utama dari webinar hari ini dari kami, Integrity Law Firms, yang memang pastinya mayoritas adalah sarjana hukum. Kepada teman-teman semua di sini yang kami harap semuanya 100% adalah sarjana teknik. Oh, bukan, belum sarjana teknik, insya Allah. Yaitu adalah untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman semua, diseminasi informasi bahwa ada kesempatan untuk teman-teman semua bermigrasi ke Australia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik tentunya. Tadi sudah disampaikan juga sama Prof. Denny bahwa dan Mbak Sarah juga bahwa untuk migrasi ke Australia itu ada beberapa jalur. Jalur dari salah satu yang kita bahas yaitu jalur bekerja, working, ada juga jalur bisnis,
Bisnis itu terbagi juga, ada juga jalur investasi berbeda, juga ada jalur keluarga family, yaitu teman-teman menikahi orang Australia atau warga negara asing yang memang sudah jadi penduduk tetap di Australia untuk ikut spouse visanya, partner visa. Dan terakhir tadi yang sudah sempat didiskusikan juga ada jalur tambahan yaitu protection visa. Nah, khusus untuk sesi ini, izinkan saya secara pribadi untuk sampaikan terkait jalur belajar untuk bisa bermigrasi ke Australia. Karena kan tadi sudah disampaikan ada beberapa pertanyaan kalau misalkan program studi saya tidak termasuk dalam list IAIBF gitu ya. Termasuk list itu bagaimana solusinya? Jadi kalau misalkan di Indonesia kita daftar SNMPTN, saya kurang tahu zaman saya SNMPTN namanya. Zaman sekarang apa istilahnya, yang jalur undangan kampus, kalau tidak diterima otomatis kan ada SBMPTN gitu, atau jalur tes tulis. Nah sama juga, kalau misalkan memang teman-teman tidak di sini untuk yang memang jurusan teknik, ingin bekerja sebagai engineer di Australia, belum rezekinya untuk dapat 476, visa 476 karena memang program studinya tidak masuk, mungkin ada jalur lain, yaitu adalah dengan ngambil student visa gitu. Mendapatkan visa 500 dan setelah student visa itu banyak jalur untuk teman-teman menjadi penduduk tetap, bahkan menjadi warga negara sana kalau misalkan pengen lari dari negara Konoha gitu. Nah, untuk beasiswa sendiri sebentar. Nah, untuk teman-teman untuk beasiswa sendiri secara umum pasti teman-teman sudah tahu bahwa salah satu syaratnya adalah syarat bahasa Inggris begitu kita untuk bisa belajar di sana. Dan syarat bahasa Inggris itu nggak cuma kita bisa secara praktik kita bisa, tapi tidak ada bukti atau proof, yaitu adalah tes tertulisnya. Nah, untuk tadi juga beberapa sudah dibahas bahwa tes tulis bahasa Inggris yang memang diakui khususnya di Australia yang paling direkomendasikan memang IELTS. Yang paling direkomendasikan memang IELTS khusus untuk Australia. Tapi beda kalau cerita kalau misalnya teman-teman mau studi atau migrasi ke Amerika. Ke Amerika secara mereka sendiri, bahkan kalau misalkan kita punya IELTS, ada beberapa universitas, beasiswa dan sebagainya, mereka menolak IELTS. Mereka mengkhususkan TOEFL, dan TOEFL bukan TOEFL PBT, yaitu TOEFL IBT, itu berbeda. Dan tetap ada 4 komponen, tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Sarah, rekan saya, yaitu komponen speaking, listening, reading, sama writing. Itu 4 itu harus ada. Nah, kemudian ternyata memang ada beberapa kondisi di mana kita yang tidak punya khususnya IELTS atau tes tulis itu bisa tetap untuk belajar di Australia. Nah, itu akan kita diseminasikan informasi ke teman-teman untuk sekarang. Selain itu juga kita akan sampaikan beberapa informasi beasiswa yang berhasil kami kumpulkan dengan biaya penuh untuk teman-teman bisa migrasi ke Australia untuk belajar. Memulai dari belajar dulu, dari student. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman tidak punya skor IELTS, gimana caranya untuk bisa ke luar negeri? Jadi kalau misalkan saya boleh boleh sampaikan pengalaman saya pribadi, meskipun kalau untuk boleh disclaimer, saya pribadi tidak pernah atau belum pernah mendapatkan beasiswa di Australia, ataupun juga belajar ke sana belum. Tapi saya punya pengalaman mendapatkan beasiswa di negara lain. Tapi memang meskipun belum rezekinya ke sana, karena waktu itu ketika saya dapat 2 bulan kemudian langsung pandemi COVID, ditawarkan untuk online, jadi saya nolak. Jadi saya lebih pilih defer atau tunda untuk mulai studi dengan harapan saya bisa ke sana. Tapi ternyata memang pandeminya berlangsung 2 tahun dan tidak bisa lanjut, jadi saya milih untuk bekerja. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalkan saya pribadi waktu itu memang punya IELTS saya mencukupi untuk lanjut studi hukum, beda dengan engineer. Kalau engineer itu cenderung dia lebih rendah daripada untuk studi khusus untuk studi engineer itu lebih rendah daripada untuk jurusan sosial humaniora. Kalau sosum itu cenderung minimal 7, khusus untuk IELTS. Kalau engineer bahkan 6 saja udah diterima. Ada yang 6 saja untuk diterima. Nah, khusus untuk IELTS itu juga terbagi 2. Ada IELTS akademik, kalau misalkan teman-teman mau studi, ada IELTS general. Kalau misalkan teman-teman mau kerja, itu ketingkat kesulitannya kalau IELTS yang general itu lebih rendah daripada IELTS akademik. Nah, kemudian ketika waktu itu ada yang ingin saya sampaikan adalah yang hal serupa juga ditawarkan di Australia, yaitu kalau misalkan kita tidak punya skor tes bahasa Inggris atau IELTS kita belum mencukupi, banyak
instansi pendidikan yang mereka menawarkan bisa tetap berangkat dengan catatan ketika sampai di sana harus ikut matrikulasi bahasa. Itu sebagai alternatif di sini. Nah, beberapa universitas memang mengizinkan hal yang seperti itu. Jadi seperti contoh waktu itu saya diterima di salah satu universitas di Eropa, dia menawarkan meskipun waktu itu saya dapat LOA kondisional dengan catatan waktu itu writing saya IELTS masih kurang 0,5, ditawarkan mau tetap berangkat atau tidak. Kalau tetap berangkat bisa ikut matrikulasi selama 3-4 bulan. Kalau misalkan lulus dengan mekanisme tes bahasa mereka, itu tetap bisa lanjut kuliah tanpa ada IELTS score begini. Tapi memang sekali lagi ada tambahan durasi studi di sana. Karena kita harus ikut matrikulasi itu. Dan memang untuk durasi tambahan ini mayoritas tidak di-cover oleh beasiswa. Sekali lagi mayoritas tidak di-cover oleh beasiswa. Tapi ada juga beasiswa yang memang menawarkan ketika kita memang daftar beasiswa itu IELTS belum mencukupi, dan tapi dari aspek lainnya kita memenuhi kualifikasi, dia akan kasih kita kursus dulu. Seperti salah satu contohnya adalah beasiswa yang memang ditawarkan oleh Australia sendiri, oleh pemerintah Australia, yaitu Australia Award Scholarship. Mungkin teman-teman tahu semua ini AS itu sudah cukup terkenal. Sebelumnya namanya itu ADS, Australian Development Scholarship, yang salah satu awardee-nya adalah Prof. Denny sendiri di tahun 2000 lalu. Nah, ternyata selain AS ini ada beberapa beasiswa-beasiswa lain yang tentunya tidak bisa kami cover semua, teman-teman bisa cari sendiri, tapi ini beberapa yang bisa kami hadirkan ke teman-teman semua. Nah, untuk Australian Award Scholarship ini, untuk yang tahun ini dan mulai pendidikannya tahun depan, Februari, itu sudah tutup, karena memang mayoritas bukanya, biasanya periode bukanya itu Februari sampai April. Februari-April itu mulai kita administrasi, kemudian ada tes wawancara atau sekitar bulan Juni dan Juli itu sudah pengumuman. Dan kebetulan ada teman dekat saya yang memang keterima dan sekarang sedang S3 juga di Queensland. Dia S2 S3-nya dapat dari AS juga. Waktu itu dia setelah lulus, dia IELTS-nya belum mencukupi. Waktu itu dia diberikan pelatihan kalau nggak salah 1,5 bulan di Bali sebelum keberangkatan. Dan setelah itu akan dicarikan kampusnya. Jadi kalau misalkan IELTS-nya sudah memenuhi, akan dicarikan kampusnya oleh beasiswa ini. Intinya adalah ada kesempatan buat kita semua yang memang meskipun bahasa Inggrisnya belum memadai, tapi aspek lain kualifikasi seperti mungkin nilai IPK, terus motivation letter, recommendation letter, dan kesesuaian bidang studi dan sebagainya, dan bahkan tujuannya nanti setelah lulus itu apa dan sebagainya, itu memang menarik dari panitia beasiswanya, itu akan tetap diterima meskipun satu aspek saja itu bahasa belum memadai. Ini sebagai bukti contoh memang Australia sangat mengakomodir kita semua di samping kendala bahasa sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk AAS sendiri ini beasiswa yang banyak orang bilang itu beasiswa yang sangat royal, bukan loyal tapi royal, yaitu beasiswa yang memang memberikan banyak hal. Bahkan ada kakak tingkat saya yang memang tadi mungkin nyambung dengan salah satu pertanyaan. Kakak tingkat saya itu berangkat terlebih dahulu ke Australia, dapat ini di Melbourne Fakultas Hukum. 1 tahun kemudian dia menikah dan istrinya dibawa ke sana. Nah, sepengetahuan saya memang tetap bisa untuk pemegang student visa mendatangkan pasangan suami atau istri dan anak. Tadi kan seperti ditanyakan ada dependent. Sepengetahuan saya, dependent itu kalau misalkan ada kondisi seperti ini. Saya seorang anak yang memang sedang kuliah di Australia, saya punya satu orang tua saja, yaitu ibu atau ayah, satu-satunya saja, dan itu tidak ada sanak saudara lainnya. Itu disebut dependent. Dia dependent kepada saya, dan maka dari itu saya bisa undang ini orang tua saya datang ke Australia dengan dependent visa. Atau kebalikannya, saya seorang orang tua single parent, punya satu anak atau 2 anak yang memang di rumah di Indonesia itu tidak ada siapa lagi yang bisa mengurus. Maka itu saya bisa mendatangkan anak saya itu untuk Australia dengan dependent child visa. Kalau kondisi itu tidak memenuhi, maka tidak bisa dependent visa. Tapi student visa bisa. Student visa bisa undang pasangan, suami, istri, atau anak itu ke Australia subsequent entrant nanti. Jadi misalkan setelah dinyatakan keterima beasiswa AS nih, teman-teman langsung ngebat pengen nikah, sebulan kemudian berangkat ke Australia, setengah tahun kemudian 6 bulan, misalkan teman-teman sudah adaptasi di Australia, baru bisa undang suami atau istrinya datang ke sana sama anak dan sebagainya. Itu bisa jadi subsequent entrance. Kalau misalkan di saat yang bersamaan daftar, itu namanya include
pemohon yang sama. Jadi pemohon kedua dan pemohon ketiga, bukan primary applicant, itu bisa juga dan sebagainya. Jadi intinya beasiswa Australia Award ini beasiswa cukup royal, sekali lagi sangat royal untuk teman-teman semua dan patut dipertimbangkan jadi prioritas utama untuk teman-teman yang mau migrasi ke Australia. Dan kemudian ada beasiswa lainnya dari pemerintah Australia juga yang memang ini lebih benefitnya kurang daripada tadi Australian Award Scholarship, dan beberapa beasiswa-beasiswa lainnya teman-teman nanti bisa akses di PPT, di informasinya di website kami, atau nanti juga dikirimkan ke websitenya. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa cari di kampus-kampus tujuannya, misalkan kampus tujuan, cari aja scholarship, pasti ada. Begitu. Nah, yang ingin disampaikan, poin pentingnya lagi adalah begini. Jadi setelah tadi disampaikan bahwasanya memang kalau ada kondisi di mana teman-teman semua ini program studi dan sebagainya memang tidak memenuhi satu visa, dan nyatanya memang masih banyak visa yang lainnya. Khusus untuk sesi ini, dalam webinar ini, kami memang menekankan kepada teman-teman semua, ada satu visa, yaitu visa 476, yang memang sangat sayang untuk dilewatkan untuk teman-teman semua. Kalau nggak salah itu visa baru buka tahun ini. Baru. Ada visa 476 ini, dan itu memang dikhususkan untuk engineer, untuk teman-teman fresh graduate dengan masa studi yang baru selesai itu 2 tahun, terlepas dari S1, S2, atau S3. Nah, kalau memang misalkan tadi ada juga pertanyaan di kolom chat, sudah selesai studi, namun 5 tahun, sudah lewat 5 tahun, selesai master, tapi sudah lewat 5 tahun, itu bagaimana? Ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk ambil S3, postgrad, dan kemudian di sana ambil student visa. Nah, setelah postgrad itu selesai, teman-teman bisa ngambil temporary graduate visa 485. 485 itu tadi sudah disampaikan sama Prof. Denny juga, memang berubah tiap periode, tapi untuk periode ini informasinya 2+2, yaitu teman-teman bisa setelah lulus, teman-teman bisa kerja 2 tahun, dan tambahan 2 tahun lagi, jadi total 4 tahun. Setelah 4 tahun kan teman-teman dapat pengalaman kerja nih di Australia, dapat koneksi dan sebagainya. Terlepas dari itu, teman-teman juga bisa daftar JRP, Job Ready Program. Tambahan 1 tahun untuk kerja, itu Job Ready Program kalau di Indonesia bisa disetarakan dengan prakerja. Teman-teman akan dibantu oleh pemerintah untuk diarahkan nantinya, dicarikan, dipertemukan dengan jodoh kantornya gitu, perusahaan yang mau hire teman-teman, dan teman-teman itu apply-nya ke pemerintah dulu, begitu. Intinya begitu, setelah 4 tahun tadi, setelah selesai, teman-teman baru bisa lanjut ke visa lainnya, dan ujung-ujungnya teman-teman bisa jadi permanent resident di Australia, begitu. Ya, jadi secara singkat, jadi teman-teman kalau misalkan saya boleh sampaikan kesimpulannya, migrasi ke Australia itu banyak cara. Salah satunya adalah memang dari bekerja di sana melalui working visa. Selain working visa, itu juga ada melalui studi visa. Studi visa, ada family visa, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua jodohnya memang dapat 476 di sana tadi memang ada syarat, selama 476 ini teman-teman nggak boleh menikah, dan nggak boleh mencari pasangan. Di Australia itu diakui 2, married, pernikahan, atau de facto. Teman-teman kalau di kita tuh kumpul kebo, tidak ini atau tinggal di bawah. Ya, gitu. Nah, jadi intinya begitu teman-teman, tahan dulu. Mungkin setelah studi selesai dan sebagainya, teman-teman bisa nikah tuh sama pasangan teman-teman yang ketemu di Australia di sana. Kebetulan dapat bule di sana. Dan setelah itu ya udah teman-teman bisa masuk jadi permanent resident sana dengan partner visa atau visa pasangan. Jadi banyak cara sebenarnya, dan intinya adalah teman-teman harus mulai dulu cari kira-kira bagaimana, dan tadi sudah disampaikan, insya Allah kami akan membantu teman-teman semua, namun memang kondisi setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu memang kalau misalkan teman-teman ada niat untuk lanjut, bisa kontak kami tadi melalui website, WhatsApp, dan sebagainya. Kita perlu cross-check dulu dokumen-dokumen teman-teman yang dicocokkan dengan kondisi-kondisi visa dan sebagainya, nanti kita baru tahu langkahnya bagaimana. Begitu. Dan memang untuk persiapannya tadi juga ada pertanyaan, untuk persiapannya alangkah lebih baiknya memang misalkan begini, kita baru bulan Juli ini adakan webinar, terus teman-teman mau berangkat ke Australia bulan depan Agustus, itu kalau misalkan bisa diibaratkan itu agak sedikit susah, agak sedikit mustahil. Jadi memang alangkah lebih baiknya setelah bulan Juli ini kita webinar, tahu informasi ini, kita siapkan matang-matang untuk misalkan tahun depan berangkatnya seperti itu. Dan untuk itu kita insya Allah siap bantu dari Integrity, dari segi migrasinya, pendaftaran visanya, dan sebagainya, atau konsultasinya untuk teman-teman kira-kira di sana mau gimana. Kurang lebih demikian yang bisa disampaikan dari saya. Makasih. Izin kembalikan ke Deden.
Terima kasih banyak Bang Tarik atas materi yang disampaikannya. Mungkin teman-teman boleh langsung seperti tadi menggunakan fitur raise hand apakah ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita Mas Muhammad dulu ya. Yang pertama silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, saya ingin bertanya terkait berhubung pemateri dan juga Pak Prof. Denny merupakan awardee dari Australia dan tadi dari University of Melbourne. Saya ingin bertanya spesifik ke perkuliahan untuk jurusan hukum. Nah, kalau di case saya kan saya mahasiswa hukum tata negara. Nah, sedangkan saya yakin bahwa hukum tata negara di Indonesia dan di Australia itu cukup berbeda, mengingat dari bentuk dan sistem hukumnya itself sudah berbeda. Yang ingin saya tanyakan adalah jika tujuan karir saya ke depannya adalah sebagai dosen di bidang hukum, apakah sebaiknya saya melanjutkan S2 di Australia untuk mengambil constitutional law or hukum tata negara, atau justru mendalami hukum tata negara di university di Indonesia saja? Terima kasih. Saya ingin meminta penjelasannya dan sebagainya. Langsung Mas Riden, saya jawab. Boleh langsung Prof. Ya, supaya menyingkat waktu ya. Kalau hukum tata negara, karena ini ilmu yang sebenarnya tidak mengenal dipengaruhi apakah common law, apakah civil law, apakah Islamic law, apakah socialist law. Jadi kan sebenarnya hukum tata negara itu dia tidak mengenal sebagaimana hukum pidana, hukum private data begitu ya. Jadi makin banyak kita belajar di negara mana jadi lebih menarik begitu. Sementara ini kan yang muncul contoh-contohnya kalau di Indonesia Amerika. Ya kalau mau belajar di Australia, sistem pemerintahan Australia juga bisa. Jadi ini constitutional law itu sebenarnya tidak mengenal batas-batas negara untuk dipelajari. Jadi mau belajar di mana silakan saja. Tentu saja kita tidak punya preferensi mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, kecuali barangkali kalau bicara fakultas hukumnya. Dan tentu saja masing-masing bisa dilihat peringkatnya ya. Tidak ada preferensi tertentu ya. Kenapa saya di Melbourne Law School? Ya kebetulan dapat beasiswanya dari tadi Australian Development Scholarship. Pada saat saya 6 minggu di Jakarta mempersiapkan diri bahasa, kami memang diberikan kesempatan untuk melamar. Saya lupa saya melamar kemana saja, tapi biasanya kita diberi kesempatan untuk melamar lebih dari satu universitas. Dan dari beberapa universitas itu saya lupa saya diterima di mana, tapi tentu saja saya memilih Melbourne Law School karena untuk Australia nomor 1 fakultas hukumnya itu ya di Melbourne. Nomor 1 se-Australia Melbourne Law School itu yang paling baik. Jadi tentu saja saya memilih Melbourne Law School. Melbourne Law School sekarang tidak punya S1. Berbeda dengan Monash yang masih punya S1. Dan ada program-program joint degree misalnya setelah semester berapa begitu bisa gabung dari fakultas lain ke fakultas hukum, dapat nanti selesainya juga joint degree gitu, atau 2 gelarnya bisa seperti itu. Macam-macam sekarang pilihan-pilihan yang tersedia. Tapi sekali lagi kalau terkait dengan hukum tata negara tidak harus menuju ke satu negara tertentu karena dia memang salah satu keistimewaan atau perbedaan dengan hukum lain ya dari negara manapun bisa digunakan sebagai komparasi, sebagai perbandingan. Makanya ada kuliah perbandingan hukum tata negara kan. Kira-kira begitu, Mas Rida. Baik, terima kasih Prof. Denny. Bang Tarik mungkin akan ada tambahan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan kita kembali dari Mas Anugrah. Boleh silakan. Oke, terima kasih Pak Deden. Ini izin bertanya langsung ke Pak Tarik ya. Tadi kan dibilang ada beberapa sekolah memang atau kampus yang di Australia memberikan kesempatan untuk matrikulasi ya Pak ya. Matrikulasi jika skor IELTS kita belum memadai.
Nah itu matrikulasinya biasanya dilakukannya di awal semester ketika kita mulai kuliah atau di akhir ya Pak? Soalnya tadi Bapak bilang akan ada perpanjangan studi dan itu tidak di cover beasiswa, harus dengan biaya sendiri. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Makasih Mas Budi ya, panggil Mas Budi aja. Ya, jadi gini Mas, kalau pengalaman saya waktu itu sebelum masuk ke yang Australia informasinya, jadi saya dapat LOA kondisional. Kondisional itu memang belum sempurna. Biasanya kondisional itu dan mayoritas memang kendala bahasa Inggris biasanya, IELTS atau TOEFL dan sebagainya. Dan dari kampus itu tergantung negosiasi kita waktu itu, memang saya email-emailan sama pihak bagian akademiknya, dan memang ditawarkan, bisa di LO-nya bisa diganti. Ditawarkan waktu itu, ada matrikulasi, kamu bisa tetap berangkat dan jadi untuk studi, memang bakal jadi untuk studi, tapi dengan catatan kamu harus ikut matrikulasi dulu, karena memang waktu itu kondisinya saya, writing-nya kurang 0,5 aja, yang lainnya itu jauh di atas syarat. Syaratnya waktu itu minimal 666, yang lainnya itu jauh di atas syarat, overall-nya memang masuk, syarat, tapi ratingnya aja yang kecil, yang itu yang bikin turun gitu, nggak masuk kurang 0,5. Dan maka dari itu dari pihak akademiknya memang bilang di email, kamu bisa tetap berangkat, tapi ikut matrikulasi dulu, kelas bahasa dulu 3-4 bulan, nanti baru bisa masuk kelas utama. Nah, dengan kondisi ini, mayoritas kalau saya waktu itu bandingkan dengan beasiswa, dia tidak mau, dia pengennya langsung LOA unconditional langsung masuk kuliah. Tidak ada tambahan-tambahan durasi, dan biasanya di durasi misalnya begini, durasi maksimal tidak boleh lebih dari 24 bulan atau 2 tahun, atau untuk beberapa negara kayak Inggris itu maksimal 12 bulan atau 1 tahun, biasa begitu. Nah, kalau catatan saya waktu itu memang studinya 24 bulan, 2 tahun, 4 semester, dengan tambahan adanya matrikulasi otomatis jadi 2,5 tahun. Nah, itu nggak masuk syarat beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Dulu ada beasiswa yang saya coba itu Stunet, Belanda. Nah itu nggak mensyaratkan, itu nggak boleh, harus LOA condition. Nah begitu. Jadi kalau misalkan waktu itu saya memang ada rezeki, ya mungkin saya bisa berangkat ke sana. Tapi dengan catatan saya harus self fund, cover sendiri. Nah untuk yang Australia biasanya memang praktek begini tergantung dari kitanya. Ketika kita biasanya nanti akan ada koresponden gitu Mas, koresponden untuk email-emailan. Jadi nggak cuma ketika kita daftar studinya, daftar kampusnya, ini beda untuk yang beasiswa ya, daftar kampusnya, nanti biasanya akan ada email masuk ke kita, email yang kita daftarkan. Nah, email itu akan jadi koresponden. Misalkan waktu itu saya dikirimkan atas nama siapa, dan itu akan email-emailan dengan dia. Begitu, semacam negosiasinya. Waktu itu saya ditawarkan 3, tetap berangkat dengan catatan matrikulasi, yang kedua retake IELTS, dengan catatan saya harus menuhin itu, yang harus keluar duit lagi $195 US, dan waktu lagi kan, kalau Mas paham. Atau yang ketiga, defer itu lempar pending studi ke periode selanjutnya. Waktu itu saya dapat memang awal tahun 2020. Saya pikir kalau mau lanjut dengan self fund saya nggak mampu, mau retake juga wah lumayan, saya pilih defer. Ternyata pas defer COVID gitu, ya udah saya nggak jadi berangkat gitu sih Mas. Jadi kalau misalkan nanti di Australia, dan ketika saya cek juga beberapa website ada matrikulasi bahasa begitu, tapi memang kitanya harus rajin baca semuanya gitu. Kadang ada hyperlink di websitenya, informasi yang jurus ke language requirements atau dan sebagainya, syarat bahasa dan sebagainya. Nah itu harus dibaca. Intinya kita terlepas dari informasi yang kami sampaikan di sini, diseminasikan ke teman-teman semua, ke Mas Budi, kitanya memang tetap harus rajin, Mas. Harus rajin cari info-info gitu. Ini gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Pak Tarik atas arahannya. Ya, Mas. Sama-sama. Baik, terima kasih. Peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, boleh apakah ada lagi yang penasaran untuk mengajukan pertanyaan kepada 3 narasumber tadi? Silahkan, masih ada kesempatan sebelum pukul 3:30 pas kita akhiri webinar pada hari ini. Silakan, tidak ada? Oke. Oke, jika tidak ada, kita akhiri webinar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan akan ada penutup yang akan nanti disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana sebelum nanti kita akhiri webinar kita pada hari ini. Silakan Prof. Denny. Terima kasih
Mas Deden. Pertama ini di chat, kolom chat ya, Mas Deden tolong dicek kalau ada webinar kita cek. Dari Mbak Nunung ada pertanyaan apakah rekaman YouTube-nya apakah YouTube-nya direkam? Ya, direkam. Nanti silakan dilihat di YouTube Integrity. Coba diberikan di kolom chat lagi, dikirim lagi ya. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Oh. Pada dasarnya ini ada pertanyaan juga dari siapa nih? Dari Rizky Taris. Saya mahasiswa pelajaran ITB, lulus tahun 2024. Apabila menggunakan ijazah 1, saya sudah lulus lebih dari 2 tahun. Untuk mengurus visa 4 ujiannya, apakah bisa diurus dari sekarang? Ya tentu saja bisa ya. Mengurus dari sekarang, disiapkan. Nanti kan pada saat sudah selesai bisa lebih cepat berangkatnya karena sudah disiapkan dokumen-dokumennya. Nah, lebih jauhnya nanti bisa komunikasi dengan Mbak Sarah, Mas Farek, untuk mendapatkan dokumennya apa saja yang diperlukan, informasinya apa saja yang kami perlukan. Silakan nanti Mas Taris, siapa nih? Zulkifli untuk komunikasi dengan kita. Dan seterusnya ini ada beberapa yang umur 42 tahun bagaimana? 42 umur ini memang agak membatasi ya. Makin tua, makin terbatas. Tapi kalau visa student tidak terlalu terbatas, visa kerja barangkali yang akan lebih banyak mensyaratkan yang lebih mudah. Karena dugaan kita tentu pertimbangannya adalah produktivitas. Makin muda dianggap lebih produktif. PR juga ada syarat-syarat umur yang lebih muda. Anda sekarang syaratnya di bawah 50 tahun, begitu. Jadi nanti kita bisa lebih detailnya bisa saling komunikasi. Itu untuk komentar yang di chat. Selanjutnya, saya terima kasih kepada semua. Ada masih 60-an orang yang bertahan. Terima kasih. Pada kesempatan-kesempatan ke depan kita akan tetap mencoba untuk berbagi informasi ya, migrasi ke Australia, karena saya merasa ini penting untuk diketahui banyak saudara-saudara kita di tanah air. Karena sebagai negara, Australia ini sebenarnya salah satu yang paling membuka peluang bagi migran, bagi para pendatang. Dan memang tentu tidak mudah dan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi sepanjang persyaratan itu terkait dengan kemampuan bahasa, terkait dengan skill, tentu saja masih memungkinkan untuk bisa dipenuhi. Dan sebagai satu negara maju, boleh dikatakan demikian, Australia menjadi menarik untuk beberapa yang ingin berhijrah itu punya tantangan lebih dan kesempatan untuk mendapatkan peluang-peluang ekonomi yang insya Allah lebih baik. Nah, ini akan coba kita terus wadahi melalui webinar-webinar semacam ini. Bukan saja tentu saja kami berpikir ini akan memperluas kesempatan kerjasama antara teman-teman peserta dengan Integrity, tapi juga kami niatkan untuk berbagi informasi yang insya Allah bermanfaat. Demikian dan lebih kurangnya kami minta maaf sekali lagi teman-teman yang mungkin terlambat hadir bisa melihat YouTube Integrity Law Firm. Sudah ada rekamannya di sana, mudah-mudahan sebentar lagi juga bisa diakses. Nanti tolong dibantu ya Mas Deden, Mas Farek untuk bisa diupload di YouTube kita. Dan dari saya terima kasih. Lebih kurangnya kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Melbourne. Sudah 6:30 soalnya dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dedi dan salam sehat untuk Prof di sana. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat. Salam sehat selalu. Jangan lupa peserta juga dapat menggali dan mengeksplorasi. Saya tutup acara ini, akhirul kalam. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Mas Deden, jangan berhenti dulu. Kita mungkin pindah ke
Zoom internal integrity ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Baik, Prof. Alam. Baik, Prof. Ada Alam di situ. Ada, Prof. Makasih Sarah, makasih Tarek.